Di sebuah pasar tradisional pagi hari, suasana riuh dengan suara penjual dan pembeli. Tiga pria, Pak Arjo, Mas Darman, Don Kong Bejo, berkumpul di dekat warung kopi sederhana sambil menikmati segelas kopi hitam dan gorengan. Mereka berbicara tentang kabar terbaru di desa. Kalian dengar kabar tentang Sumi? Semalam katanya meninggal di rumahnya. Katanya tubuhnya penuh luka-luka, nggak wajar. Ucap Pak Arjo sambil menyeruput kopi. Aku nggak kaget sih, Jack. Semua orang di desa tahu soal susuk itu. Dia cari jalan pintas. Cantik, iya, tapi ya harga yang dibayar terlalu mahal. Ucap Kang Bijo sambil menggelengkan kepalanya. Susuk, santet, atau apalah. Tapi intinya, ini semua gara-gara orang-orang di sekitar kita. Kita tahu, dia dibully, diejek. Anak itu cuma cari cara supaya bisa diterima, Kata Mas Darman. Kang Bijo nampak tak setuju dan menjawab, Masa iya semua salah kita? Sumi sendiri yang mutusin masang susuk itu, Darman. Lagian, hidup tuh nggak melulu harus bikin orang lain suka sama kita. Sumi adalah seorang gadis yang tinggal di sebuah desa kecil di pedalaman Jawa. Setiap hari, ia menjalani hidup yang penuh kesulitan. Sejak kecil, wajah Sumi sering menjadi bahan ejekan teman-temannya. Kulitnya yang kusam, rambutnya yang jarang terawat, dan pakaiannya yang selalu lusuh membuatnya tampak berbeda dari anak-anak lain. Mereka selalu memanggil Sumi dengan sebutan-sebutan menyakitkan, seperti si burik atau si muka pucat. Selama hidupnya, Sumi tidak menemukan kedamaian. Ibunya sudah meninggal sejak ia kecil, dan ayahnya menikah lagi dengan seorang wanita yang tidak pernah benar-benar menerimanya. Ibu tirinya sering memarahi Sumi karena hal-hal sepele. Sumi dianggap hanya membawa beban, karena ia tidak bisa membantu banyak di rumah. Hingga ayahnya, meski tidak kasar, lebih sering memilih diam dan tidak membela anaknya. Setiap pagi, Sumi berjalan ke sawah untuk membantu ibu tirinya. Ia biasanya mencabut rumput liar atau membersihkan parit-parit kecil di sekitar ladang. Di tengah pekerjaan itu, ia sering mendengar suara anak-anak yang sedang bermain di kejauhan. Disertai tawa yang bercampur dengan ejekan-ejekan, hatinya sering terasa sakit, tapi ia tidak pernah melawan. Suatu hari, saat Sumi sedang berjalan di pasar untuk membeli kebutuhan rumah, ia mendengar gumaman orang-orang di sekitar. Mereka berbicara tentang seorang wanita tua yang baru saja datang ke desa. Wanita itu dikenal sebagai seseorang yang memiliki kemampuan supranatural. Mereka bilang, Dia bisa membuat orang menjadi cantik, kaya, atau bahkan punya kekuatan. rasa penasaran Sumi tiba-tiba muncul, tetapi ia tidak terlalu memikirkannya saat itu. Namun, kejadian kecil di pasar membuat rasa ingin tahunya semakin besar. Saat sedang menawar harga ikan, penjualnya secara tidak sengaja menyindir penampilan Sumi. Pantas saja susah jodoh. Hahaha. Kata penjual itu sambil tertawa kecil. Di perjalanan pulang, Sumi bertemu dengan wanita tua yang dimaksud oleh penduduk desa. Wanita itu duduk di bawah pohon rindang dengan pakaian serba hitam dan wajah yang tampak menyeramkan. Sumi mencoba berjalan cepat, tetapi wanita itu memanggilnya. Tanpa sadar, Sumi akhirnya menghampiri. Wanita tua itu memperhatikan Sumi dengan tatapan tajam. Ia berkata bahwa Sumi memiliki potensi besar untuk mengubah nasibnya. Tetapi ia harus berani mengambil langkah besar. Wanita itu menawarkan sesuatu yang disebut susuk 8 paku. Sebuah ritual yang bisa membuat Sumi menjadi cantik dan memikat siapapun. Sumi sempat ragu, tetapi perkataan wanita tua itu terus terngiang di kepalanya. Kalau kamu tidak melakukannya, selamanya kamu akan dihina. Ucap wanita tua itu malam itu. Sumi tidak bisa tidur. Kata-kata wanita tua itu terus berputar di pikirannya. Bayangan tentang dirinya yang cantik, dihormati, dan tidak lagi diperlakukan seperti sampah, membuatnya semakin tergoda. Di tengah kegelapan malam, ia memutuskan untuk kembali menemui wanita tua itu keesokan harinya. Sumi menemui wanita tua itu di pinggiran hutan. Wanita itu membawanya ke sebuah tempat yang gelap dan sunyi, sebuah pondok kecil yang tampak menyeramkan. Di dalamnya terdapat alat-alat aneh seperti jarum, paku, dan mangkuk berisi cairan merah yang mengeluarkan bau menyengat. Ritual pun akhirnya dimulai. Sumi disuruh duduk diam
sementara wanita tua itu melantunkan mantra-mantra yang tidak dimengerti Sumi. Satu persatu, paku gaib ditanamkan ke tubuh Sumi di area-area tertentu yang katanya akan memancarkan aura kecantikan. Prosesnya sangat menyakitkan, tetapi Sumi menahan semuanya dengan harapan hidupnya akan berubah setelah ritual selesai. Wanita tua itu memperingatkan Sumi untuk menjaga susuk itu dengan baik. Ada aturan yang tidak boleh dilanggar, seperti tidak boleh memakan makanan tertentu dan tidak boleh mencuci wajah saat malam hari. Sumi mengangguk, meskipun ia tidak sepenuhnya mengerti risiko yang ia hadapi. Ketika Sumi keluar dari pondok itu, ia merasa tubuhnya berbeda. Ada energi yang mengalir dalam dirinya. Ia merasakan keyakinan baru yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, ia tidak menyadari bahwa keputusan yang diambilnya hari itu akan menjadi awal dari mimpi buruk yang panjang. Setelah ritual selesai, hidup Sumi berubah dalam sekejap. Pagi berikutnya, ketika ia melihat wajahnya di cermin, ia hampir tidak mengenali dirinya sendiri. Kulitnya yang sebelumnya kusam tampak lebih cerah. Wajahnya terlihat simetris, dan matanya tampak lebih bercahaya. Bahkan ibu tirinya, yang biasanya acuh, sempat memandang Sumi dengan heran. Saat keluar rumah untuk pergi ke pasar, Sumi mulai menyadari perbedaan dalam cara orang-orang memperlakukannya. Warga desa yang dulu tidak memedulikannya, kini tersenyum dan menyapanya. Beberapa lelaki yang dulu mengolok-oloknya, terlihat mencuri-curi pandang. Sumi merasa senang. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa dihargai. Di pasar, perhatian yang ia dapatkan semakin besar. Penjual yang dulu sering mengejeknya, kini menawarkan barang dagangan dengan ramah, bahkan memberikan harga lebih murah. Beberapa wanita di pasar tampak memandangnya dengan iri. Sumi menikmati perubahan ini. Baginya, semua ini adalah balasan atas hinaan yang ia terima selama bertahun-tahun. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Malam hari setelah ia kembali ke rumah, Sumi mulai merasakan keanehan. Ketika mencuci tangan di sumur, ia merasakan hawa dingin yang menusuk kulit. Bulu kuduknya berdiri, meskipun angin malam tidak terasa kencang. Ia merasa seperti ada yang mengawasinya dari kegelapan. Tetapi ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Saat Sumi tidur, ia bermimpi aneh. Dalam mimpi itu, ia melihat dirinya berdiri di tengah hutan yang gelap. Di sekelilingnya, ada sosok-sosok hitam dengan mata merah menyala yang mengelilinginya. Mereka berbisik dengan suara yang tidak bisa dimengerti. Tetapi Sumi merasa mereka marah padanya. Salah satu sosok itu mendekat, mengulurkan tangan yang tajam seperti cakar dan menyentuh wajahnya. Sumi terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Keesokan harinya, Sumi berusaha melupakan mimpi itu. Ia kembali menjalani harinya dengan penuh semangat. Namun, saat sedang menyisir rambutnya, ia menemukan luka kecil di kulit kepalanya. Luka itu terasa perih, seperti bekas tusukan. Ia mencoba mengingat apakah ia terluka saat bekerja di ladang, tetapi tidak ada kejadian yang membuatnya terluka seperti itu. Hari-hari berlalu, dan luka-luka kecil mulai muncul di tubuh Sumi. Di lengannya, di punggungnya, bahkan di dekat kakinya. Beberapa luka terlihat seperti bekas tusukan benda tajam. Sumi mencoba menyembunyikan luka-luka itu dari orang lain, karena ia takut mereka akan bertanya-tanya. Ia juga tidak ingin ada yang tahu tentang susuk yang ia pasang. Selain luka-luka, Sumi mulai merasakan sakit yang aneh di tubuhnya. Rasa sakit itu datang tiba-tiba, seperti ada sesuatu yang menekan dari dalam. Setiap kali rasa sakit itu datang, Sumi merasa sulit bernapas. Ia mencoba bertahan, berpikir bahwa ini hanyalah efek sementara dari ritual yang ia jalani. Namun, rasa sakit itu semakin sering muncul, terutama saat malam hari. Wajahnya mulai menunjukkan tanda-tanda lelah, tetapi kecantikannya masih terpancar. Penduduk desa tetap memujanya, tetapi mereka mulai memperhatikan bahwa Sumi sering tampak tidak fokus atau terlihat ketakutan. Suatu malam, rasa sakit itu mencapai puncaknya. Sumi terbangun dengan rasa nyeri luar biasa di dadanya. Ia merasa seperti ada benda tajam yang menusuk dari dalam tubuhnya. Ia mencoba bangkit dari tempat tidur, tetapi tubuhnya lemas.
Ketika ia melihat ke cermin, ia terkejut. Wajahnya masih cantik, tetapi kulit di sekitar lehernya terlihat memar. Sumi mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan dirinya. Ia mencoba mengingat peringatan wanita tua saat ritual dilakukan. Namun, ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia takut kembali ke wanita itu. Tetapi ia juga tidak bisa membiarkan rasa sakit ini terus menyiksanya. Di tengah malam yang sunyi, Sumi hanya bisa duduk di sudut kamarnya dengan rasa sakit yang semakin menjadi-jadi. Ia tidak tahu bahwa ini baru permulaan dari kutukan yang dibawa oleh susuk 8 paku. Sumi mencoba menjalani harinya seperti biasa. Meskipun rasa sakit di tubuhnya semakin sering muncul, ia mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak wajar dengan dirinya. Setiap kali ia melewati cermin atau permukaan yang memantulkan bayangan, ia merasa seperti ada sosok lain di balik pantulan itu. Wajahnya tetap cantik, tetapi ada bayangan gelap di matanya. Seolah-olah ada sesuatu yang bersembunyi di sana. Di pasar, Sumi tetap menjadi pusat perhatian. Namun, ia mulai merasa bahwa perhatian yang ia terima berbeda. Orang-orang tidak lagi hanya memandangnya dengan kagum, tetapi juga dengan rasa takut. Beberapa warga berbisik-bisik ketika Sumi lewat, dan beberapa anak-anak kecil berlari menjauh. Sumi tidak tahu apa yang mereka lihat, tetapi ia merasakan hawa dingin yang tidak biasa menyelimuti dirinya. Malam hari, hal-hal aneh mulai terjadi di rumahnya. Benda-benda di kamarnya sering berpindah tempat tanpa ia sentuh. Lampu minyak di sudut kamar tiba-tiba padam, meskipun tidak ada angin yang masuk. Di luar jendela, ia sering mendengar suara langkah kaki yang berat, seolah-olah seseorang sedang berjalan mengitari rumahnya. Ketika ia mengintip, tidak ada siapapun di luar. Luka-luka di tubuh Sumi semakin banyak. Bekas-bekas tusukan kecil mulai berubah menjadi lebam berwarna keunguan. Rasa sakit yang ia rasakan juga semakin parah. Kadang-kadang, ia merasakan seperti ada sesuatu yang bergerak di dalam tubuhnya, menyusuri kulitnya. Sumi mencoba menyentuh bagian tubuh yang terasa aneh itu, tetapi tidak menemukan apa-apa. Suatu malam, Sumi terbangun dari tidurnya karena mendengar suara berbisik. Suara itu tidak jelas, tetapi terdengar seperti seseorang sedang memanggil namanya. Ia membuka mata dan melihat bayangan hitam di sudut kamarnya. Bayangan itu berbentuk seperti manusia, tetapi tidak memiliki wajah. Sumi mencoba berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Bayangan itu mendekat, dan tubuh Sumi terasa semakin berat. Ia mencoba bergerak, tetapi tubuhnya kaku. Seperti ada sesuatu yang menahannya di tempat. Bayangan itu berhenti tepat di depan Sumi, lalu menghilang begitu saja. Setelah itu, tubuh Sumi kembali bisa bergerak. Tetapi, ia merasakan napasnya tersengal-sengal. Keesokan harinya, Sumi mencoba mencari jawaban. Ia mendatangi seorang tetua desa yang dikenal bijaksana. Seorang pria tua bernama Pak Wiryo. Ia tidak berani menceritakan tentang susuk yang ia pasang. Tetapi ia bertanya tentang kejadian-kejadian aneh yang ia alami. Pak Wiryo hanya menggelengkan kepala dan memperingatkan bahwa hal-hal seperti itu sering terjadi pada orang yang menginginkan sesuatu secara instan tanpa memikirkan konsekuensinya. Sumi merasa semakin bingung. Ia tidak tahu apakah harus kembali ke wanita tua yang memasang susuk itu, atau mencoba mencari cara lain untuk menghilangkan rasa sakit yang ia rasakan. Malam harinya, ia mencoba tidur lebih awal, berharap mimpi buruk itu tidak datang lagi. Namun, ketika tengah malam tiba, Sumi merasakan hawa dingin yang menusuk. Ia terbangun dan melihat sosok hitam berdiri di dekat pintu kamarnya. Sosok itu semakin jelas, dan kali ini, ia bisa melihat mata merah menyala yang menatapnya dengan tajam. Sosok itu mendekat, dan Sumi merasakan rasa sakit yang luar biasa di dadanya. Seperti ada paku yang menembus jantungnya. Sumi mencoba melarikan diri, tetapi kakinya lemas. Ia jatuh ke lantai, terengah-engah, sambil memegang dadanya yang terasa seperti terbakar. Sosok itu terus mendekat, lalu menghilang begitu saja, ketika Sumi hampir kehilangan kesadarannya. Ketika pagi tiba, Sumi merasa tubuhnya semakin lemah. Ia tahu bahwa apapun yang ia alami ini bukanlah sesuatu yang bisa ia abaikan. Dalam hati, ia mulai menyesali keputusannya memasang susuk.
Namun, ia juga sadar bahwa sudah terlambat untuk kembali. Sosok-sosok gelap itu sudah menjadi bagian dari hidupnya, dan ia tidak tahu bagaimana cara melepaskan diri. Tubuh Sumi semakin lemah. Luka-luka di tubuhnya kini berubah menjadi borok yang memerah dan mengeluarkan bau busuk. Setiap malam, rasa sakit yang ia rasakan semakin menjadi-jadi. Seolah-olah ada paku yang terus menusuk setiap inci kulitnya dari dalam. Meskipun wajahnya masih terlihat cantik karena pengaruh susuk, tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Ia tidak lagi keluar rumah. Orang-orang di desa yang dulu memujanya, kini membicarakannya di belakang. Beberapa mengatakan bahwa Sumi terkena kutukan, sementara yang lain merasa yakin bahwa kecantikannya adalah hasil dari ilmu hitam. Rumah Sumi yang dulunya ramai dikunjungi tetangga, kini terasa sepi dan mencekam. Bahkan ibu tirinya pun mulai menjaga jarak, karena takut terkena imbas dari apa yang menimpa Sumi. Malam itu, Sumi merasa tubuhnya begitu berat. Napasnya tersengal, dan ia merasa seperti ada benda tajam yang menghancurkan tulangnya dari dalam. Ia duduk di sudut kamarnya, memegangi dadanya yang terasa sangat sakit. Keringat dingin membasahi wajahnya, dan matanya yang biasanya berbinar, kini tampak kosong. Di tengah malam, Sumi mendengar suara ketukan di pintu kamarnya. Suara itu berat, seperti seseorang mengetuk dengan paku besar. Sumi mencoba mengabaikannya, tetapi suara itu semakin keras. Pintu kamarnya perlahan terbuka, meskipun tidak ada angin malam yang berhembus. Dari celah pintu, bayangan hitam yang selama ini menghantuinya muncul lagi. Sosok itu tidak lagi berbentuk kabur, melainkan terlihat jelas sebagai seorang perempuan dengan wajah pucat dan rambut panjang yang menjuntai. Mata sosok itu memerah dan tubuhnya terlihat penuh luka, seperti tubuh yang disiksa dengan benda tajam. Sumi ingin berteriak, tetapi suaranya tertahan. Tubuhnya kembali terasa kaku, dan ia hanya bisa menatap sosok itu yang perlahan mendekatinya. Perempuan itu mengulurkan tangannya ke arah Sumi, dan ketika tangan itu menyentuh kulitnya, rasa sakit yang luar biasa kembali menyerang. Dalam pikirannya, Sumi melihat kilasan-kilasan kejadian masa lalu. Ia melihat dirinya menjalani ritual susuk 8 paku, mendengar bisikan peringatan dari wanita tua yang melarangnya melanggar pantangan. Ia juga melihat bayangan para pemuda yang dulu sering mengolok-oloknya, tertawa terbahak-bahak. Namun, yang paling jelas adalah gambaran dirinya sendiri, terjebak dalam kegelapan dengan tubuh yang penuh luka. Ketika Sumi tersadar, ia sudah berada di lantai kamarnya. Tubuhnya terasa begitu dingin, dan ia tidak bisa bergerak. Di sekelilingnya, ia mendengar suara paku jatuh ke lantai satu persatu, menggema di dalam kamar. Setiap bunyi paku terasa seperti beban yang menghancurkan tubuhnya. Sumi mencoba merangkak ke arah pintu, tetapi tubuhnya terlalu lemah. Ia tahu bahwa ini adalah akhirnya. Dalam hati, ia merasa menyesal telah mengambil jalan pintas untuk meraih kebahagiaan. Ia berharap bisa kembali ke masa lalu dan memilih untuk menerima dirinya apa adanya, meskipun itu berarti terus dihina oleh orang lain. Saat subuh menjelang, tubuh Sumi ditemukan oleh ibu tirinya yang masuk ke kamar untuk membangunkannya. Wanita itu terkejut melihat tubuh Sumi yang kaku di lantai. Wajah Sumi masih cantik, tetapi matanya terbuka lebar, menatap ke arah langit-langit dengan tatapan kosong. Tubuhnya dipenuhi luka-luka seperti bekas tusukan, dan di sekitarnya terdapat 8 paku berkarat yang berserakan. Kabar kematian Sumi menyebar ke seluruh desa. Beberapa warga merasa iba, tetapi banyak yang menganggap ini sebagai balasan atas kesombongannya. Tidak ada yang tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi pada Sumi, tetapi cerita tentang susuk 8 paku itu menjadi legenda yang menakutkan di desa tersebut. Di malam hari, beberapa warga mengaku melihat bayangan Sumi berdiri di tepi sumur tua, tempat ia sering mencuci muka. Bayangan itu hanya berdiri diam, menatap dengan tatapan kosong, seolah-olah mencari sesuatu yang hilang. Namun, tidak ada yang berani mendekat untuk memastikan. Cerita tentang Sumi menjadi pelajaran bagi banyak orang di desa itu, bahwa kecantikan yang dipaksakan bisa membawa malapetaka. Keinginan Sumi untuk membalas hinaan dengan cara instan
telah menjadi kutukan yang tidak hanya menghancurkan hidupnya, tetapi juga mengikat jiwanya di dunia yang tidak lagi menerima keberadaannya.